Ciao, bentornato nel canale Automotive Centris. Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya geng. Dan geng, kalian itu harus jaga kesehatan ya geng, di tengah cuaca yang ekstrim banget nih, panas. Malamnya itu bisa dingin banget kan, itu bisa gampang menimbulkan penyakit gitu ya geng. Dan di video kali ini kita akan ngebahas nih salah satu skutik premium dari Suzuki. Dia adalah Suzuki Brookman Street 125X, dimana motor ini itu emang menghadirkan atau menyajikan skutik premium yang gambot dengan fitur yang melimpah dan konsumsi bahan bakarnya itu emang bisa dikata irit banget geng. Dan sebelum video ini dimulai, kalian bisa banget tuh gas brutal dulu tombol like sama subscribe-nya, dan kalian juga bisa player di kolom komentar penuh itu kolom komentarku sampai penuh. Kalau udah tanpa banyak war ngangeng, langsung aja yuk kita masuk ke videonya. Langsung aja yuk kita cek. Dan kayak yang kita tahu geng, kalau Suzuki Brookman ini emang menjadi apa ya, sosok motor yang masyarakat Indonesia itu pengen banget kalau Suzuki itu bisa menghadirkan motor ini di Indonesia geng. Tapi nyatanya kita mungkin harus bersabar sedikit lebih lama ya geng, karena Suzuki belum mau menghadirkan motor ini. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita spill aja. Jadi nih tampilannya kayak gini geng. Kebetulan yang di depan kita ini warna abu-abu tua menuju ke kayak ke hitam gitu ya gengs ya. Dan tampilannya kayak gini geng. Kalau pertama dilihat kesannya itu kita ini menghadapi motor yang gambot gitu ya geng, yang bulky gitu, kayak orang suka nge-gym gitu, gede badannya. Ya mirip-mirip Matic gambot yang udah ada di Indonesia kayak NMAX ataupun Lexi. Nah kebetulan ini kan 125 ya gengs ya. Jadi motor ini Suzuki itu menghadirkan Brookman ini buat menantang si Lexi bisa aja, ataupun Vario mungkin. Jadi tampilannya kayak gini ya geng ya. Untuk lampunya udah full LED semua geng, dan lampunya itu bentuknya emang ya hampir mirip-mirip apa ya, ya mirip-mirip motor Suzuki kebanyakan ya geng. Lampunya itu single gede gitu, dan untuk di atas lampunya itu ada logo Suzuki ya guys ya, emblem gitu timbul dengan warna chrome gitu. Dan di samping-sampingnya juga ada tarikan sampai ke atas gitu. Pada bagian bodi depan juga dilapisi dengan warna chrome. Untuk lampu sennya sendiri terpisah ya geng ya, berada di area fairing depannya gitu geng. Dan ini udah full LED geng. Jadi begini tampilannya. Di atasnya juga ada visor ya geng ya, untuk melindungi dari speedometer atau panel instrumennya. Dan untuk lampunya kayak gini geng. Jadi untuk lampu utamanya itu yang ada di bagian tengah, sedangkan di samping-sampingnya itu sampai di atasnya juga ada DRL. Dan untuk lampu utamanya kalau pas mesinnya menyala kayak gini geng, lampu utamanya yang kayak gini. Dan untuk lampu jauhnya itu yang berada di bagian samping-sampingnya gitu geng. Ada semacam lubang angin gitu ya geng ya di bawah visor gitu ya, mungkin untuk sistem aerodinamis supaya untuk memperlancar angin gitu ya. Lanjut kita ke area stop lampnya, dan ini tampilan stop lampnya kayak gini geng, pipih gitu ya geng ya, memanjang gitu. Dan untuk area lampu yang merah itu emang sedikit lebih ke atas ya, dan untuk lampu sen-sennya itu agak sedikit lebih ke bawah gitu geng. Dan ini udah full LED geng. Dan lanjut sekarang kita ke mana? Oh ini spill sedikit ya geng untuk fitur-fitur yang ada di Suzuki Brookman 125. Kita ke area step floornya dulu geng. Jadi untuk step floornya ini karena ini emang dimensi motornya yang gede ya, otomatis untuk area pijakan kaki pengendara juga gede dan luas gitu ya geng. Ada juga yang bagian depan itu ya bisa untuk selonjoran gitu ya, yang mirip-mirip ya maxi scooter yang udah ada di Indonesia gitu guys. Dan ini ada semacam apa ini, agar keset gitu ya guys ya, step floornya itu agar keset, nggak gampang kepleset gitu untuk pengendara. Lanjut ke area glove box di depan, nih tampilannya gede ya guys ya, dan udah support port USB. Jadi kalian kalau nggak perlu khawatir lagi ya geng, saya mengisi daya ponsel kalian gitu. Tinggal misal mau habis ya tinggal colokin aja, taruh di situ, tutup, nah aman. Dan nggak kehujanan juga. Dan ini luas dong geng, sekitar 2 literan kalau nggak salah.
Oke, lanjut. Sekarang kita menuju ke area. Kita sekarang masuk ke area kaki-kaki depan. Jadi untuk tampilannya kayak gini, geng. Nih tampilan dari kaki-kaki depan. Untuk shockbreakernya masih menggunakan teleskopik bentuk karbu ya, geng. Dan untuk tabungnya sendiri dikelilingi dengan warna hitam. Ada mata kucing juga, geng. Dan untuk fender depannya bentuknya kayak gitu ya, gengs ya. Cukup lebar ya, gengs ya. Dan untuk bannya sendiri yang depan menggunakan ban berukuran 90/90 dengan ring 12, geng. Dan untuk bentuk ringnya itu palang 5 gitu ya, geng. Udah cakram gitu. Dan sedangkan untuk kaki-kaki bagian belakang masih menggunakan shockbreakernya satu ya, geng ya, tunggal di bagian kiri. Dan untuk ban belakang itu menggunakan ban berukuran 100/80 dengan ringnya sama, ring 12. Untuk velgnya bentuk palang 5. Dan untuk sistem pengeremannya kalau yang belakang menggunakan tromol ya, geng. Untuk shockbreakernya sendiri dikelilingi dengan warna hitam. Dan untuk bagian kiri ada filter, ada CVT juga warna hitam juga ya, guys ya. Dan masih terdapat kickstarternya, geng. Jadi totalnya untuk bagian CVT ataupun filter angin sama kickstarter sampai standarnya itu juga dikelilingi dengan warna hitam ya, guys ya. Hitam untuk bagian CVT itu ada hitam yang glossy, ada juga tulisan Suzuki-nya, geng. Untuk footstep boncengernya dari aluminium dan letaknya itu udah kayak menyatu di bodi gitu ya, geng ya. Jadi nggak menonjol sendiri gitu, kayak nggak nampak menonjol sendiri. Oke, lanjut kita ke area kokpit. Nih tampilan dari kokpitnya kayak gini, kayak ya mirip-mirip Maxi scooter yang ada di Indonesia, guys ya. Bentuknya itu kotak persegi panjang dan dilindungi dengan cover atau windshield di bagian depannya, geng. Dan untuk indikatornya sendiri bisa dikatakan cukup lengkap ya, guys ya. Dan untuk cover stangnya ataupun stangnya itu emang di cover gitu, kan, jadi enggak telanjang ya, mirip-mirip sama NMAX, mirip-mirip sama Lexi juga ya, geng, enggak yang model telanjang kayak PCX gitu. Dan untuk panel di sebelah kiri ada lampu dekat, lampu jauh, sen sama klakson. Dan untuk di sebelah kanan ada starter sama engine kill-nya gitu, geng. Dan untuk fitur-fiturnya sendiri di bagian instrumen gini ada ini udah full LED ya, geng ya. Ada panel meternya itu udah digital juga, ada eco drive indicator, ada engine check, ada temperatur, ada indikator aki juga ya, geng ya. Dan tentunya ada lampu-lampu gitulah. Dan untuk area di bawah jok bagasinya ini bisa dibilang cukup gede, geng. Yaitu bagasinya itu sekitar 21 literan, geng ya, cukup untuk bisa membawa banyak barang bawaan ya, guys ya. Dan untuk tangki BBM-nya sendiri itu mampu mengisi ataupun diisi sekitar 5,5 literan, geng ya, cukup gede ternyata ya, gengs ya. Oke, mantep banget. Sekarang kita lanjut ke area dapur bajunya, geng. Untuk mesinnya sendiri menggunakan satu silinder 125 cc 4 tak SOHC, masih berpendingin udara dan udah fuel injection tentunya ya, guys ya. Untuk efisiensi bahan bakar, Suzuki mengklaim kalau motor ini tuh bisa menempuh jarak itu sekitar 52,6 km hanya dengan 1 liter bensin. Dan ini bisa terjadi dengan dukungan dari fitur-fitur yang tersemat pada motor ini, geng. Di antaranya ada engine auto stop start, jadi mesin akan mati ketika motor berhenti ya, mirip ISS ataupun SS-nya Honda sama Suzuki ya, guys ya. Dan kelebihan yang lain itu ada silent start system. Jadi ketika kita menghidupkan motor ini, kita nyetater motor ini emang halus banget, geng. Jadi masih kelupaan untuk kuncinya masih menggunakan anak kunci biasa, geng. Saya belum keyless seperti motor-motor Matic premium kebanyakan. Dan yang hampir kelewat, geng, untuk tampilan dari knalpotnya gede kayak gini ya, guys ya, gede. Dan untuk ujung di end cap mufflernya itu bentuknya mirip-mirip robot gitu ya, guys. Dan untuk handlebarnya cukup memanjang juga ya, lebih panjang dari bodinya, geng. Hampir kelupaan juga untuk spakbor belakang itu bentuknya juga gede ya, geng ya, dilengkapi dengan lampu penerangan
di bawah stop lampnya itu, dan juga ada mata kucingnya juga, dan di ban juga ada yang tadi kelupaan. Dan dari mesin yang digendongnya ini, motor ini mampu menghasilkan daya itu 8,4 tenaga kuda pada putaran 6.500 rpm, serta torsi maksimalnya itu 10 Nm pada putaran 5.500 rpm. Dan untuk harganya sendiri, Suzuki membandrol dengan harga 32 jutaan, geng. Ya setara NMAX ataupun malah lebih mahal ya, geng, ternyata. Oke geng, mungkin cukup sekian dulu ya geng ya video pembahasan kita tentang Suzuki Brookman Street 125X. Moga-moga ya Suzuki mau menghadirkan motor ini ya geng ya, karena kayaknya emang peminatnya banyak banget di Indonesia. Dan kalau kalian pilih mana geng, NMAX ataupun PCX ataupun motor ini. Dan sekali lagi makasih banget kan kalau udah nonton video ini sampai akhir. Mohon maaf banget kalau aku ada salah-salah kata ataupun tipu mulutku ini dalam mengucapkan kata dan informasi. Mohon banget tolong dikoreksi ya geng ya. Sekali lagi makasih banget udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.